Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 12 IPS 2, ingin mempresentasikan tugas kelompok dari mapel sejarah peminatan. Hai semua, ayo belajar sejarah bareng kita. Sebelum memulai materi yang akan kami bahas, kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 6. Dimulai dari saya ya. Nama saya Sofia Triwahyuni, nomor absen 32. Saya Syarul Abidin, nomor absen 36. Nama saya Salupin Kanandita, nomor absen 30. Saya Aprilia Tiara Putri, nomor absen 7. Nama saya Hasna Salsabila, absen 19. Nama saya Bahasa Kevin Wibriansyah, nomor absen 13. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita bahas. Pertama adalah OPEC, atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Latar belakang terjadinya OPEC. Berdirinya OPEC dipicu oleh adanya keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional yakni Seven Sisters pada 1959 sampai 1960. Perusahaan minyak tersebut telah menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. OPEC didirikan di Baghdad pada 1960 oleh Presiden Amerika yakni Dwight Eisenhower. Tujuan pembentukan OPEC: 1. Untuk mengkoordinasi dan menyatukan kebijakan mengenai perminyakan antar negara anggotanya. 2. Menentukan strategi yang tepat guna melindungi kepentingan negara anggotanya. 3. Untuk menjalankan berbagai cara guna menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi atau naik turun harga, supaya tidak adanya monopoli harga. 4. Menjamin pendapatan tetap bagi negara-negara anggota yang memproduksi minyak. 5. Menjamin suplai minyak konsumen. 6. Menjamin kembalinya modal investor di bidang perminyakan secara adil. OPEC bagi Indonesia. Dalam buku Indonesia dalam dunia perminyakan pada tahun 1984, karya Sanui Bahrawi selama bergabung dengan OPEC. Indonesia mendapat banyak pengaruh positif, yaitu 1. Indonesia mendapat kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. 2. Indonesia banyak belajar tentang pengelolaan industri minyak secara modern. 3. Menguatkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan negara-negara lain. Di sini ada 13 keanggotaan OPEC, yaitu 1. Arab Saudi, 2. Kuwait, 3. Aljazair, 4. Uni Emirat Arab, 5. Indonesia, 6. Iran, 7. Venezuela, 8. Qatar, 9. Ekuador, 10. Gabon, 11. Irak, 12. Nigeria, dan yang terakhir ada Libya. Latar belakang dibentuknya GATT adalah terbentuknya suatu perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan bebas terkait pembatasan ekspor impor. Tujuan GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil, dan menstabilkan sistem perdagangan internasional dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Pengaruh GATT bagi Indonesia: 1. Meningkatkan keuangan negara. 2. Meningkatkan daya saing negara. 3. Meningkatkan investasi negara. Keanggotaan GATT. Keanggotaan GATT kurang lebih berjumlah 129 negara. Di antaranya adalah Australia, Belgia, Brazil, Zimbabwe, Kanada, Cuba, Prancis, India, dan masih banyak lagi. WTO
Latar belakang berdirinya WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari tahun 1995. WTO hadir untuk menggantikan GATT, General Agreement on Traffic and Trade. WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 hingga 1994. Tujuan WTO: 1. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan. 2. Menjamin terciptanya lapangan pekerjaan. 3. Meningkatkan produksi dan perdagangan barang dan jasa. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Pengaruh WTO bagi Indonesia. Dampak positif dari WTO bagi Indonesia salah satunya yaitu negara mendapatkan proteksi dari potensi ketidakadilan perdagangan hingga terjadinya diskriminasi kebijakan. Di sisi lain, dampak negatif dari WTO adalah terlibatnya perusahaan asing hingga tahap menguasai pada sektor perdagangan pokok Indonesia. Kemudian, keanggotaan WTO. Pada dasarnya, keanggotaan WTO sama dengan anggota GATT. Tapi WTO pada saat ini terdiri dari 160 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabean terpisah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.